Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat-nikmat kepada kita sekalian. Salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita ini dimudahkan dalam urusan ketaatan, dimudahkan dalam urusan ibadah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa min alamati sutila ayus bilang bima la yanfaq. Allah itu kalau nggak senang sama hambanya, maka hamba tersebut akan disibukkan dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Mahbumul mukhalafahnya, logika terbaliknya, kalau Allah nggak senang dengan hambanya, lalu hamba itu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyibukkan hamba-hambanya dalam perkara ketaatan, dalam perkara ibadah, maka dapat dipastikan hamba tersebut adalah hamba-hamba yang dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ini sebagai hamba Allah kok senang di masjid, senang hadir di masjid, entah itu sholat 5 waktu berjamaah, entah itu itikaf atau menghadiri kajian, kok kita merasa nyaman, merasa betah, maka kita harus bersyukur bahwasanya kita ini dikehendaki oleh Allah sebagai hamba-hamba yang dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jamaah sekalian, bagi mereka yang suka hadir di kajian ilmu, di majelis taklim, mereka adalah orang-orang yang dewasa. Karena apa? Hanya orang-orang yang diberikan sifat kanak-kanak seperti anak kecil yang masih suka bermain-main dalam urusan dunia. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan perkara dunia itu adalah perkara yang isinya sendagurau, yang isinya sesuatu yang melenakan. Maka kalau kita ini hadir di majelis ilmu, lalu kemudian kita nyaman beradanya, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kedewasaan karena kita sudah memikirkan tentang dunia ini lagi. Makanya Rasulullah SAW pernah dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dikisahkan ketika beliau berkumpul ya, seperti ini, beliau mengatakan masali wa masalu ummati kamasali rajulin aw qadanaro. Permisalan diriku dan kalian, aku ini dan kamu ya, seperti seorang yang menyalakan api di malam hari. Lalu kemudian datanglah binatang-binatang kecil itu ya, atau laron-laron, nyamuk, laler dan sebagainya datang ke api itu. Wa ana akhudhu bihajusikum, lalu aku berusaha memegang erat pinggang kalian agar kalian itu jangan jatuh ke dalam api itu. Walakinnakum tafaratuna anni, tapi kemudian kalian malah lepas dari genggaman tanganku. Maka kalau kita ini kepingin bahagia di dunia ini, maka kita harus senantiasa mengikuti apa yang telah diperintahkan dan dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Niku sebagai muqaddimah. Karena kalau kita membahas sesuatu itu kalau tidak ada muqaddimahnya itu nggak enak bagi. Dan tadi di awal pertemuan ketika Pak Iswajudi bertanya temanya apa, nah, kita malam ini akan membahas penolong atau syafaat dalam kehidupan akhirat. Kenapa kita membahas masalah ini? Pertama,
Ya, secara kebetulan Allah tadi menggerakkan Pak Mukhlasin dalam rakaat pertama di salat maghrib tadi membahas tentang surat Az-Zumar kalau nggak salah Pak, ya. Menceritakan tentang orang-orang yang berombongan ke dalam akhirat nanti. Mereka yang digiring ke dalam neraka, mereka berombongan. Mereka yang digiring ke dalam surga juga berombongan. Maka ketika kita nanti sudah ditentukan kita nanti di surga apa neraka, maka di situ ada suatu perjalanan yang panjang. Dan ketika nanti kita dikehendaki oleh Allah singgah di tempat terakhir kita, pijakan terakhir kita yang dinamakan surga, maka dalam proses yang panjang di dalam kehidupan itu kita membutuhkan penolong. Dan penolong ini adalah syafaat. Nah, maka pada pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas syafaat itu apa saja. Kalau menurut bayangan jenengan syafaat itu napa mawon, Pak Ipul? Adanya Pak Prabowo. Napa Pak? Syafaat itu sumbernya dari mana aja? Kalau setahu jenengan dari Nabi. Nggih. Ada yang lain? Nggih, terus apa malih? Soalnya ini senes Jumatan ya. Nek Jumatan kalau jak ngomong jamaah ya. Jadi kita itu berbicara diskusi dua arah. Jadi ma'asyiral muslimin, syafaat itu adalah yang sifatnya menolong di dalam urusan akhirat kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu dulu ketika kita meninggal dunia itu apakah amal ibadah kita itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kita diberikan ujian kesabaran, kita juga tidak tahu kesabaran kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Kemudian sudah ribuan rakaat sholat yang kita tunaikan, kita juga tidak tahu di bagian sholat manakah yang sholat itu mampu nanti menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasa. Puasa itu juga penolong di dalam kehidupan akhirat. Tetapi kita juga belum tahu kira-kira puasa yang manakah yang kelak bisa menjadi penolong kita dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa syafaat di akhirat itu menunjukkan bahwa kita itu nanti dalam kehidupan akhirat itu sebagai hamba Allah yang lemah. Kita sebagai makhluk yang lemah, yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Maka Allah melewati Rasulullah SAW memberikan bocoran dalam kehidupan dunia ini. Ada sekitar 10 perkara yang bisa menjadikan sebagai penolong atau syafaat kelak di akhirat nanti. Maka siapkanlah syafaat atau penolong itu dalam kehidupan dunia ini agar ketika kita nanti memasuki kehidupan akhirat kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita pahami ma'asyiral muslimin, untuk mendapatkan syafaat itu minimal syaratnya 2. Yang pertama, syarat untuk mendapatkan syafaat itu adalah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba Allah, makhluk Allah yang mampu memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hamba Allah yang paling mulia yang diizinkan dapat memberikan syafaat adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ini kita jangan mudah terjebak ya. Makanya saya beberapa melihat tayangan ya di YouTube itu tentang pelaksanaan ibadah haji dan umrah ya. Ketika mereka datang di makam Rasul dan berdoa, sang mutawif atau pembimbing itu mengatakan begini, jangan salah. Kita berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada Muhammad. Memang Nabi Muhammad diberikan kekuasaan oleh Allah memberikan syafaat, tetapi tetap karena itu izin dari Allah. Maka kalau kita meminta syafaat kepada Rasulullah, kita langsung meminta berdoa di hadapan Rasulullah di makamnya, maka itu termasuk salah satu perbuatan syirik.
Walaupun Rasulullah itu diberikan kekuasaan, bisa mendapatkan syafaat, bisa memberikan syafaat, tetapi hak prerogatif itu hanya dari Allah. Maka seluruh permintaan kita harus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya ngomong demikian? Karena ada sebagian saudara kita, ya, ketika mengetahui bahwa Rasulullah SAW diberikan kekuasaan, memberikan syafaat, mereka langsung minta kepada Rasulullah SAW dan berbagai macam versinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, itu syarat yang pertama, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua untuk mendapatkan syafaat nanti ketika dalam kehidupan akhirat adalah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah dalam kehidupan dunia. Karena apa? Karena di akhir zaman itu fitnah yang terbesar itu adalah fitnah kemusyrikan. Maka kalau kita ini mampu menghindarkan diri kita dari kemusyrikan, istiqomah, berjalan tegak lurus di jalan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sesuai janjinya memberikan syafaat kepada kita dalam kehidupan akhirat. Baiklah jamaah sekalian, untuk menyingkat waktu, karena ini durasinya maghrib ke isya itu kan 40 menit ya. Kalau menurut catatan saya ini pernah saya sampaikan itu satu setengah jam. Makanya kita ringkas saja biar pembahasan kita lebih mendalam. Jadi ternyata ma'asyiral muslimin, perkara yang bisa menjadi syafaat itu banyak. Yang pertama, syafaat bisa kita dapatkan yaitu ketika kita mampu menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang soleh. Jadi ketika kita mampu menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji anak yang soleh itu bisa menjadi syafaat atau penolong bagi orang tuanya. Dalam sebuah hadis dikisahkan ketika manusia yang masuk ke dalam surga secara berombongan, ya. Karena nanti manusia itu masuk surga secara berombongan, Pak. Lalu kemudian di situ ada anak-anak, ya, yang berkumpul di depan pintu surga. Mereka celingak-celinguk, tolah-toleh nyari orang tuanya. Lalu kemudian Allah pun mengatakan kepada anak-anak yang soleh tadi, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Tapi anak-anak yang soleh tadi tolah-toleh, celingak-celinguk nyari orang tuanya, kok tidak ada? Nah, lalu kemudian mereka mengatakan, la nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami nggak mau masuk surga sebelum kami masuk surga bersama ibu bapak kami. Lalu Allah mengatakan, mali ar-rahum, ada apa dengan kalian? Orang tua kalian itu masih ada yang di neraka, masih menuntaskan hukumannya, ada yang masih menjalani hisab, ada yang harus menjalankan azabnya di dalam neraka sekian tahun. Lalu Allah pun mengatakan kepada mereka, udkhulul jannata, masuk ke dalam surga. Tetapi anak-anak yang soleh-solehah tadi mengatakan kepada Allah, la nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak akan masuk surga kecuali kami masuk surga bersama dengan orang tua kami. Karena permintaan anak-anak yang saleh dan salehah itu, akhirnya Allah memberikan kompensasi, dispensasi dan gerasi kepada orang tua mereka yang sedang menjalani hukuman di neraka. Ada yang langsung dientaskan dari hukuman neraka, dimandikan bersih, ada yang langsung diampuni dosa-dosanya. Lalu akhirnya apa? Para orang tua mereka yang sudah bersih dari dosa-dosanya akhirnya dikumpulkan di depan pintu surga. Lalu kemudian Allah mengatakan, udkhulul jannata antum wa abaukum, masuklah kalian ke dalam surga beserta orang tua kalian. Jadi menjadikan anak yang soleh itu adalah perkara yang bisa menjadi syafaat atau penolong dalam kehidupan akhirat.
Makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "At-tadruna manir ruhub?" Kalian tahu apa enggak? Siapa yang mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang mandul? Kalau orang mandul itu kan orangnya enggak punya keturunan kan. Kemudian para sahabat pun menjawab, "Alladzina yuladillahu ya Rasulullah." Orang yang mandul itu yang mereka enggak punya keturunan ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, "La, tidak, ar-rukub." Mereka yang mandul itu adalah man auladun, yaitu mereka yang diberikan keturunan yang banyak oleh Allah. Walam yuqadimun aulatihi syai'an. Tetapi di antara anak-anak mereka tidak ada yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah bagi panjenengan yang mampu menjadikan putra-putrinya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan itu pasti dijadikan oleh Allah janji mereka akan mendapatkan syafaat, ya, menjadi penolong orang-orang bagi orang tuanya. Dan ar-rukub, orang yang mandul itu adalah walaupun punya banyak anak tetapi tidak mampu menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, mereka itu adalah yang mandul. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka doakanlah putra-putri kita yang mungkin masih tidak sesuai dengan harapan kita, karena itu juga salah satu bentuk ujian, Pak. Kalau saya dulu pernah agak terenyuh ya ketika mengikuti kajiannya Ustaz Saleh Drehem. Sekali-sekali diundang ya Ustaz Saleh Drehem di Surabaya. Beliau pengurus Al-Irsad Surabaya itu ceritakan ada seorang ibu itu diuji oleh anaknya. Anaknya tiap hari itu pulang jam 12, jam 1 malam, pasti pulangnya itu dalam keadaan mabuk. Tetapi ibunya menunggu dengan sabar. Begitu anaknya pulang dilayani dengan baik, ya Allah, terus berdoa ya. Hingga akhirnya suatu ketika sang ayah ini meninggal dunia, sehingga akhirnya sang anak yang suka dugem tadi mendapatkan hidayah. Dan tentunya hidayah itu juga didapatkan karena doa dari orang tuanya. Makanya kadang-kadang kita itu jangan pernah merasa mungkin diri kita ini sudah sahabat masjid, sering ikut ngaji, tapi kadang-kadang kita diuji oleh anak kita yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu juga bisa menjadi bentuk ujian dari Allah. Kenapa? Karena hidayah itu hanya milik Allah. Kalau kita mengaca di kisah-kisah para nabi dan rasul ya, mereka diuji dengan keluarganya, maka kita juga harus bercermin seperti itu. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya kenapa Imam Al-Qurtubi, salah seorang ulama itu mengatakan waladun sholihun, anak yang soleh adalah salah satu perkara yang membahagiakan dalam kehidupan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang bisa menjadikan syafaat penolong bagi kita nanti dalam kehidupan akhirat adalah teman-teman yang soleh. Jadi punya banyak teman soleh itu enak, Pak. Karena apa? Karena mereka pasti akan mendoakan kita ketika kita nanti meninggal dunia, ya. Makanya kalau kita itu berteman dengan orang, pastikan dia mau bersedia mendoakan kita ketika kita nanti meninggal. Yang kita butuhkan kalau sudah meninggal itu bukan oksigen, bukan perhiasan, bukan tapi ampunan. Dan ampunan ini kita dapatkan dari teman-teman kita. Ya. Makanya dalam sebuah kisah disebutkan Rasulullah SAW itu menceritakan apabila ada orang mukmin ketika mereka itu selamat di dalam surga, lalu mereka berusaha mencari teman-temannya, lalu mereka berkata kepada Allah, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, di manakah saudara-saudara kami dulu? Di manakah teman-teman kami dulu yang dulu saling taat kepadamu, menjaga ketaatan kepadamu? Kami sholat berjamaah bersama, kami
puasa, sahur bareng, berbuka bareng. Kami beramal soleh bersama ya Allah. Lalu kemana mereka ya Allah? Karena temannya ini sudah masuk surga duluan. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya temanmu masih ada yang ada di dalam neraka. Mereka masih menjalani hukumannya. Ya. Maka Allah mengatakan, keluarkanlah mereka dari dalam neraka. Lalu teman yang sudah diberikan keputusan oleh Allah masuk surga ini masuk ke dalam neraka, Pak, mencari teman-temannya. Salah satu tengerannya, penandanya, yaitu dari wajahnya yang bercahaya. Walaupun dia itu gosong, dibakar oleh panas api neraka, tetapi di wajahnya itu masih tampak cahaya. Yang jadi pertanyaan, kalau ada laki-laki tadi masuk ke dalam neraka, apakah dia gosong kebakar? Enggak. Itu karena bentuk pengecualian. Lalu ketika dia mendapati temannya ada di neraka, diambillah temannya itu. Lalu Allah memerintahkan untuk memandikan dia di dalam sebuah sungai sehingga akhirnya bersih kembali. Lalu akhirnya apa? Teman-teman mereka yang masih dalam kehidupan neraka itu ditolong oleh teman yang sudah masuk surga. Maka inilah yang menjadikan teman yang soleh itu menjadi syafaat. Makanya ini perlu istilahnya itu solidaritas antar sesama jamaah itu perlu ditumbuhkan, Pak. Sehingga akhirnya apa? Hal ini mungkin bisa menjadi keterikatan yang begitu dalam kehidupan akhirat. Makanya kita ini harus selalu ketika berteman dengan orang harus menjalin hubungan yang baik. Pertama dia mau mendoakan, kita juga mendoakan mereka. Dan suatu saat nanti ketika kita tidak didapati dalam surga dan teman kita sudah masuk surga duluan, maka bisa jadi mereka menjadi syafaat penolong kita dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita melihat kisah Ashabul Kahfi, itu kan mereka orang-orang yang soleh. Bahkan anjing saja yang mengikuti dakwah mereka itu bisa dimasukkan ke dalam surga. Makanya kalau kita mau beriman dan bertakwa kepada Allah itu harus berjamaah. Sebagaimana ketika Nabi itu didampingi oleh sahabat-sahabatnya. Kalau Nabi Musa itu didampingi Nabi Harun, kalau Nabi Isa itu didampingi kaum Hawariyun, maka kita juga harus membuat suatu komunitas ya. Kalau di dalam Masjid Mukharrabin ini, maka kita harus mempererat persaudaraan di dalamnya. Kalau ada sedikit permasalahan, perselisihan, harus segera kita selesaikan. Karena apa? Persaudaraan itulah akhirnya yang nanti bisa menjadikan kita mendapatkan syafaat dari teman-teman kita yang soleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Ahmad itu mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon cintamu. Aku juga memohon kepada orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Dan aku juga memohon agar dapat melaksanakan amalan-amalan yang engkau cintai sehingga akhirnya aku mendapatkan cinta darimu. Makanya mendapatkan cinta dari orang-orang yang mencintai oleh Allah itu adalah suatu kenikmatan yang begitu besar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya kenapa Allah itu sangat murka kepada suatu perbuatan kezaliman, di mana perbuatan itu mencederai persaudaraan. Makanya kenapa ada kata wailul, maka Allah murka dengan perbuatan itu. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Wailul likulli humazatil humazah, celaka bagi mereka yang suka mengumpat, ya, menghina, ya.
yang suka mengumbar kejelekan saudaranya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah pentingnya bagaimana kita ini menjaga persaudaraan, dan persaudaraan itu bisa menjadi syafaat bagi kita dalam kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, perkara yang bisa menjadikan penolong atau syafaat dalam kehidupan akhirat adalah ketika kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah mengatakan, likulli nabiyyin da'watun. Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajab. Ya, jadi setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Wa uridu an adabi. Ya, tetapi aku menyembunyikan doaku. Dan doaku ini aku akan minta di akhirat nanti untuk syafaat bagi umatku. Jadi ternyata, ma'asyiral muslimin, Nabi itu menyembunyikan doanya yang mustajab tadi, sengaja nanti akan diminta untuk umatnya, akan diminta kepada Allah sebagai bentuk syafaat untuk umat-umatnya nanti. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu mampu memberikan syafaat, tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam sebuah riwayat Imam Muslim, hadis ini panjang tapi kita ringkas saja. Nanti di hari kiamat, manusia banyak berbondong-bondong mencari pertolongan. Lalu mereka mendatangi siapa saja yang dianggap bisa memberikan pertolongan. Mereka mendatangi Nuh. Nuh mengatakan ketidakmampuannya untuk memberikan pertolongan, karena Nabi Nuh pernah menggunakan doanya untuk meminta kepada Allah agar memberikan siksaan yang pedih bagi umatnya. Lalu kemudian mereka yang datang berbondong-bondong itu mendatangi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan uzurnya, karena dulu dia pernah berbohong untuk menyelamatkan istrinya. Lalu kemudian mereka datang kepada Musa. Tapi Musa mengatakan uzurnya karena dia merasa pernah membunuh. Lalu kemudian mereka mendatangi Rasulullah Muhammad SAW, dan di sini ma'asyiral muslimin akhirnya kita paham dari 25 nabi dan rasul, Rasulullah SAW akhirnya mampu memberikan syafaat pada seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW memberikan syafaat, apakah itu juga berlaku untuk semua umatnya? Ternyata tidak. Hanya berlaku bagi mereka yang mengaku mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti sunnahnya, dan menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang masuk dalam golongan perbuatan bid'ah. Maka cinta kepada Nabi itu bisa menghadirkan syafaatnya Rasul. Maka ada seorang wanita, ini kisahnya dalam sebuah peperangan, namanya Ummu Waraqah. Saking cintanya kepada Rasul, ketika mendengar Rasulullah itu cedera dalam sebuah peperangan, dia tuh begitu khawatir. Tetapi ketika mengetahui Rasulullah baik-baik saja, hatinya lega. Dia sangat mencemaskan kondisi Rasulullah. Bahkan dia tidak menghiraukan kondisinya diri sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, padahal waktu itu dalam peperangan itu suaminya, anaknya meninggal dunia dalam peperangan. Tetapi kondisinya itu lebih mengkhawatirkan kondisi Rasulullah SAW. Seakan-akan dia lupa, dia juga mendapatkan musibah atas meninggalnya keluarganya. Nah, karena cinta inilah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW akhirnya bisa mendatangkan syafaat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berikutnya yang keempat, perkara yang bisa mendatangkan atau menjadikan syafaat atau penolong kita nanti dalam kehidupan
akhirat adalah ketika kita ini memperbanyak sujud ketika kita masih hidup dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis Imam Muslim, Rasul bersabda, "Innallaha idza arada rahmatan min ahlin nar fa amara al-malaikat ayukhrijuhu min man kana ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Ketika Allah memberikan rahmat kepada penduduk neraka. Jadi kita pahami dulu ya. Kata di sini rahmat kepada penduduk neraka ya. Bahwa penduduk neraka itu tetap mendapatkan rahmat dari Allah selama mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan biasanya hanya orang-orang beriman yang terjebak dalam perbuatan dosa ya, mereka akhirnya dihukum dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena di dalam neraka itu nanti ada sebuah sungai ya, yang dijadikan oleh Allah untuk membersihkan dosa dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, ya, ketika Allah memberikan rahmat kepada penduduk neraka, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan hamba-hamba yang beriman dari dalam neraka yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Lalu kemudian malaikat masuk ke dalam neraka mencari hamba-hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk diambilnya. Lalu bagaimana caranya malaikat itu bisa mengetahui hamba-hamba yang beriman yang tidak pernah berbuat syirik? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa ya'rifuna min asaris sujud. Sesungguhnya mereka itu mengetahui dari bekas sujud di kepalanya. Jadi sujud yang kita lakukan dalam sholat selama dalam kehidupan dunia itu nanti membekas ya. Sehingga akhirnya kalau misalnya kita ini nanti dimasukkan ke dalam neraka, lalu malaikat mengambil kita, malaikat itu bisa mengenali kita dari sujud kita ini. Dalam sebuah riwayat yang lain, fa inna haramallahu 'ala nar an ta'kula min asari sujud. Karena sesungguhnya neraka diharamkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan neraka ketika menciptakan neraka. Lalu Allah berkata, hai neraka, aku haramkan dirimu untuk membakar wajah hambaku yang pernah dipakai untuk sujud. Jadi nanti ketika dimasukkan ke dalam neraka, seluruh anggota tubuh kita ini akan gosong, Pak, karena dibakar api neraka, kecuali wajah kita. Maka setelah mereka dikeluarkan dari neraka, mereka digiring masuk dalam surga, dan di surga mereka disuruh mandi untuk membersihkan semua badannya yang gosong dari kotoran agar bersih. Setelah itu surga ditutup dan mereka tidak pernah kembali lagi. Jadi maka jangan pernah kita meremehkan sujud. Kadang-kadang kalau kita melihat ada orang yang masbuk terlambat, imamnya sujud, kita kadang-kadang berdiri, kok ngenteni tahiyat awal. Padahal kalau kita melihat, kalau kita ingin memperbanyak sujud, kalau masbuk terlambat, posisi imamnya sujud ya kita takbir, ya, lalu kemudian langsung kita mengikuti gerakan imam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jadi sujud itu punya banyak keutamaan. Yang pertama, sujud itu bisa memberikan syafaat, menjadi penolong kita dalam kehidupan akhirat. Yang kedua, kedudukan kita nanti dengan Allah yang paling dekat itu adalah ketika sujud. Makanya Rasulullah SAW bersabda, aqrabu mayakunal abdu bi rabbi inda sujud fa aksiru bihi du'a fa qaminun ayustajaba lakum. Kedudukan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika saat itu. Dan simbol ketaatan itu adalah dengan sujud. Yang ketiga, sujud itu mendekatkan posisi kita nanti dengan posisinya Nabi di surga. Dari sebuah riwayat disebutkan dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab As-Alami radhiyallahu anhu,
bahwasannya ketika Nabi SAW akan berwudu, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini menyiapkan airnya. Sebelum Nabi ini berwudu, Rabi'ah bin Ka'ab meminta satu permintaan kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya punya permintaan satu ya Rasulullah. Mintalah, kata Rasul. Ya Rasulullah, aku meminta supaya dapat menjadi temanmu, menjadi pendampingmu nanti dalam kehidupan surga. Lalu Rasulullah menjawab, coba minta yang lain sajalah, jangan minta yang itu. Lalu Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, tidak ya Rasul, aku tetap meminta agar bisa menjadi pendampingmu nanti di surga. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, kalau begitu tolonglah dirimu dengan memperbanyak sujud. Sesungguhnya barang siapa yang memperbanyak sujud, kelak bisa menemani aku di surga. Kemudian keutamaan yang sujud yang keempat adalah sujud bisa mendatangkan dua keutamaan sekaligus, yaitu menambah derajat di hadapan Allah dan mampu menghapuskan dosa. Ma'asyiral muslimin, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, syafaat atau penolong yang dapat dijadikan penolong nanti dalam kehidupan akhirat adalah karena ada salah satu keturunan kita yang mati syahid. Jadi kalau nanti ada keturunan kita yang mati syahid berjihad di jalan Allah, maka menurut riwayat orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Makanya kenapa dulu itu di zaman Nabi, di zaman para sahabat, itu banyak orang tua yang mengajak anaknya itu berperang dengan harapan mereka mendapatkan syafaat ketika anaknya meninggal dalam peperangan. Sebagai contoh, ada janda tua bernama Ummu Khonsa. Ummu Khonsa ini dulu ketika masih kafir, orangnya itu lemah, ringkih, tidak punya istilahnya itu tidak punya giro dan semangat. Bayangkan saudara tirinya waktu itu kafir berperang dengan kaum muslimin mati, sampai dia itu bergulung-gulung meratapi kepergian saudara tirinya sampai berbulan-bulan. Ya. Lalu kemudian Allah takdirkan Ummu Khonsa ini mendapatkan hidayah. Lalu dia mendapatkan petunjuk di dalam hatinya, mendapatkan nuron cahaya, sehingga akhirnya muncul giroh semangat itu. Dan Ummu Khonsa tumbuh menjadi seorang wanita yang tegar, wanita yang kuat, wanita yang mempunyai semangat yang tinggi. Suatu ketika Ummu Khonsa ini punya anak 4 laki-laki semuanya. Anak-anaknya dikumpulkan, wahai anak-anakku, besok pagi ikut Rasulullah berperang di jalan Allah. Aku berpesan kepada kalian, jangan sampai kalian nanti kalau bisa pulang dalam keadaan syahid, jangan pulang kecuali kalian mati dalam medan peperangan. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, besoknya diulangi lagi. Ternyata tadi malam ucapan yang diucapkan itu bukan lip service. Ingatlah, kalian semuanya berangkat berperang bersama Rasulullah, jangan ada yang pulang kecuali mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya ketika Ummu Khonsa, putra-putranya ini meninggal, siang hari Rasulullah mengutus utusan yang mengabarkan kepada Ummu Khonsa bahwa anaknya meninggal dunia. Dan ternyata apa? Ummu Khonsa pun tersenyum, dia mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu anak-anaknya yang mati dalam jihad fisabilillah bisa memberikan syafaat di dalam kehidupan akhirat nanti. Inilah ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Syafaat kalau ada anggota keluarganya meninggal dunia karena jihad fisabilillah. Karena sudah masuk isya, waktunya sudah habis, maka saya percepat sedikit. Syafaat berikutnya adalah syafaat meninggal di kota Madinah. Jadi kalau ada orang ingin
punya cita-cita meninggal di Madinah atau di Mekah, itu adalah perkara yang disunahkan. Karena Rasulullah SAW menjamin barang siapa yang mereka meninggal di dua tanah suci itu akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat yang lain ya, yang sering kita dengar, yaitu bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'an. Karena perkara ini bisa menjadi penolong kita dalam kehidupan akhirat. Bahkan semakin banyak ayat Al-Qur'an yang kita baca, semakin banyak ayat Al-Qur'an yang kita hafal, maka maka setinggi itulah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat yang lainnya yaitu dengan mensedekahkan harta. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an orang yang sudah mati itu mereka tidak pengen sholat, tidak pengen tapi ingin ingin bersedekah, ingin mendapatkan pahala keutamaan dari sedekah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, karena keterbatasan waktu, maka pembahasan ini kita cukupkan pada kesempatan di malam hari ini. Dan kami akhiri, mohon maaf bila ada kekurangan, karena sesungguhnya saya berdiri di hadapan panjenengan itu hanya merangkum, saya mengumpulkan dari beberapa sumber, lalu saya coba menyampaikan di depan panjenengan, karena sesungguhnya yang berkuasa atas segala sesuatu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya secara pribadi mempunyai banyak kekurangan. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.